abadi. Ia juga bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal yang masih menempel dan utuh guys. Ini aku masih punya pertanyaan ya guys ya. Kalau dia terbang seperti itu ya guys ya, kok bisa masuk lagi ke badannya terus dengan menyatu dengan apa namanya organ-organ tubuh lainnya gitu ya guys. Ini masih menjadi misteri yang mungkin aku masih bertanya-tanya ya guys. Coba kalian komen ya guys ya, buat yang tahu itu sebenarnya kayak gimana sih ya guys ya. Ini cuma di Chef Statement kita belajar sambil bermain ya guys ya. Jadi apa kalian tunggu like video ini sekarang juga guys, subscribe buat yang belum ya guys ya. Iya. Ada yang bilang juga guys, udah kayak mainan Lego aja ya guys ya. Kuyang ini bisa dilepas pasang gitu guys. Nah, apabila kuyang terbang di malam hari ya guys ya, ia akan membawa kepalanya saja. Dan biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya guys ya. Nah kalau di Bali guys ya, biasanya kalau api kecil itu adalah banaspati. Misalnya kalau kalian pengen aku bahas itu guys, komen di bawah ya guys ya. Kita akan sama-sama belajar guys. Oke. Nah biasanya kalau orang yang melihat kuyang terbang, biasanya melihat terbang seperti burung besar dan melihat ada warna merah-merahnya kayak gitu guys. Kalau pada siang hari, seorang kuyang akan menjalani hidup sehari-hari sebagai orang normal saja. Tetapi biasanya ia bakal sering menggunakan baju seperti jubah. Nah baru deh pada malam hari kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya nih guys, katanya ya guys ya. Seperti dilansir dari buku kumpulan kisah nyata hantu di 13 kota karya Argo Wikanjati, kuyang adalah manusia hantu yang suka menghisap darah bekas seorang ibu sehabis melahirkan, bahkan suka menghisap darah bayi yang baru juga dilahirkan. Nah kuyang ini juga memiliki 2 taring di kiri dan di sebelah kanan nih di dalam mulutnya. Jangan-jangan dulu kuyang ini ikutan syuting ganteng-ganteng serigala ya guys ya, barengan Prilly sama Aliando guys. Nah biasanya juga kalau kuyang ini sering mencari mangsa pada malam hari. Dan untuk mengelabui korbannya sewaktu-waktu, kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Yang biasanya tuh kalau kita lihat tuh biasa cuman burung lewat, apaan sih kucing lucu banget gitu ya guys ya. Jadi kekecoh kita guys, jangan sampai kalian tertipu juga ya guys ya. Ini bahaya nih, makanya kita sama-sama belajar gitu ya guys ya. Jangan-jangan juga guys ya, kucing orang yang selama ini ya galak itu bisa jadi kuyang guys ya. Ketika melakukan aksinya, konon kuyang akan meninggalkan badannya. Jadi dia bakal mencari tempat yang aman dan terlindungi. Sementara kepala kuyang akan mencari bayi yang baru lahir, ari-ari dan darah nifas sebagai mangsanya. Di Kalimantan juga kuyang kerap menampakkan diri di saat mencari darah perempuan yang baru melahirkan di rumah sakit. Untuk menjauhkan dari gangguan kuyang, banyak orang tua meletakkan gunting, pisau, dan pemotong kuku di samping tempat tidur bayi yang baru lahir ya guys ya. Ini kalau masih zaman aku ya guys, masih kayak gini guys, masih ditaruh gunting, pisau, pemotong kayu. Mungkin kalau zaman sekarang masih ada, cuman jarang ya guys ya, bener nggak? Soalnya makin kesini nih guys ya, yang seperti ini mungkin kita nanti sekitar 10 tahun ke depan nggak percaya gitu ya guys ya. Tapi sebenarnya ada gitu guys ya. Kelak juga bisa jadi fakta dan mitos. Nah selain itu katanya juga nih guys ya, temen aku banyak yang bilang orang Banjar. Mungkin kalau kalian nggak tahu, orang Banjar itu adalah suku asli yang menetap di Pulau Kalimantan. Mereka juga menggunakan tali ijuk untuk mencegah dan menghindari gangguan kuyang dan makhluk halus. Sebab kononnya katanya kuyang makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Caranya dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap. Oleh sebab itu orang-orang zaman dulu sering meletakkan dedak atau tali ijuk di atap rumahnya. Nah kalau kita ngomongin untuk membunuh kuyang nih guys ya, seseorang harus menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya. Ini kan kepala yang terbang nih guys ya, jadi sisa badannya doang. Kalau kalian bisa nemuin badannya, orang harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya nih guys ya. Kayak misalnya bisa kalian pedang, pisau, keris gitu ya guys ya. Hal itu guys akan membuat kuyang tidak akan bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas guys. Jadi itulah asal usul dari pocong dan kuyang. Kira-kira di next video, kalau video ini banyak yang like, kita bakal bahas apa lagi guys? Coba kalian komen di bawah guys ya. Kalau kalian nggak like, sudah dipastikan kalian akan dicari. Ciao.